Jadi kata Ustaz Fulan, lebih bagus kita santai saja, minum teh, minum kopi tanpa pakai salawat la ilaha illallah. Nampaknya orang ini benci betul untuk orang membaca salawat. Pada berapa indahnya itu. Setiap 2 rakaat salat, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Bertasbih pun mereka katakan bid'ah. Kan parah kali ini orang ini. Tengok masjid-masjid di Pekanbaru pasti pakai salawat. Nah, jadi bagaimana, siapa sebenarnya yang kita dianjurkan oleh Nabi? Peganglah, ikutilah sawadul a'zam. Siapa daripada sawadul a'zam? Orang yang banyak mengamalkan Islam. Jadi kalangan mereka ni orang-orang yang sedikit saja. Mereka pula mengklaim diri mereka benar. Kau orang mabuk nak mungkin macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kira-kira di mana lokasi Ustadz Somad sekarang? Ini sedang di atas asrama 3 lantai, asrama santri penghafal Quran Nurul Azhar yang luar biasa. Dari mana duitnya? Ini duit semua dikirim oleh jamaah dari seluruh penjuru dunia, dimanapun berada. Mari kita support agar lahir dari asrama ini para penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Kami sudah tak kuat, sudah tua untuk berkeliling, masuk ke kampung, keluar kampung, hutan, keluar hutan. Anak-anak yang kita didik di asrama ini, makannya di sini, ngapalnya di sini, tidurnya di sini. Mereka nanti akan terjun ke seluruh pedalaman, ke tempat daerah Trisolir, di tempat-tempat yang selama ini kami datangi. Menjahaza ghazian faqad ghaza. Kita tak sanggup. Kita bukan penghafal Quran, kita bukan ulama, kita bukan kiai. Tapi kalau kita support anak-anak ini, insya Allah mengalir juga pahalanya. Niatkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Mari support, donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666661, Bank Syariah Indonesia 147666666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210666666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal. Konfirmasinya ke nomor 0852 6541 6060. Admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Siang ini kita kembali melanjutkan bedah buku kita yang sogianya diisi oleh Ustadz kita, guru kita Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Tapi beliau kurang sehat, jadi hari ini beliau sudah seharusnya hari lalu pindah hari ini, tapi beliau masih belum fit. Jadi beliau minta kami untuk menggantikan. Kita doakan semoga Tuan Guru kita cepat sembuh dan bisa lagi untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya. Hari ini kita ganti, yang akan menjadi pemateri utama membedah buku adalah Dr. Zulhandri Rais, dan saya yang akan sedikit untuk membawa acara ini. Sebelum saya kasih mic ini kepada Ustaz Zulhandri, saya ingin sedikit membaca profil daripada ulama yang mengarang kitab yang akan kita baca pada sore siang ini, yaitu kitab Iqamatul Hujjah ala anna al-iksar fi ta'abbud laisa bibid'ah. Kurang lebih kalau bahasa kitanya terjemahkannya adalah menegakkan hujjah, argumentasi bahwasanya memperbanyak ibadah itu tidak atau bukanlah suatu perbuatan bid'ah. Tentu saja nanti isi daripada kitab ini adalah menolak sangkaan sebagian orang-orang yang menyangka bahwa menambah jumlah ibadah yang mungkin angkanya tidak sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka menganggap itu tidak boleh karena itu adalah perbuatan bid'ah. Sedangkan dalam prakteknya kita kadang banyak angka-angka zikir, bacaan Quran, tahajud dan segala macam, itu jumlahnya dalam jumlah yang besar. Nah, benarkah bid'ah? Itulah nanti yang akan dibahas di dalam kitab ini. Dan kitab ini ditulis oleh ulama besar India. Ini di India banyak ulama-ulama besar. Salah satu ulama yang populer adalah pengarang kitab yang akan kita baca ini, yaitu Al-Alamah Abdul Hayy
Namanya adalah Abdul Hayy Al-Laqnawi Al-Faranji Al-Ansari Al-Hanafi. Abul Hasanat Muhammad Abdul Hayy Al-Ansari Al-Laqnawi Al-Ansari. Ini banyak lakopnya ini. Dia Laqnawi, dia Ansari, dia juga dikenal dengan Al-Faranji, juga dikenal dengan Hanafi. Jadi kita coba bahas sedikit lakop-lakop daripada ulama ini. Karena mungkin di kita agak jarang kedengaran, walaupun ulama ini kitab-kitabnya banyak sekali yang berbahasa Indonesia. Berbahasa Arab. Banyak kitab-kitabnya yang berbahasa Arab, dan kitab-kitabnya ini tentu saja adalah kitab-kitab yang besar. Salah satu kitab yang populer adalah kitab yang akan kita baca sore ini. Abdul Hayy ataupun Muhammad Abdul Hayy Al-Laqnawi ini lahir pada tahun 1264 Hijriah. Dia wafat pada 1304. Berarti dari segi usia, beliau ini hanya berusia 39 sampai 40 tahun saja. Maka kalau dicocokkan usianya yang 39 dengan karyanya, banyak orang mengatakan ini mustahil ini. Tapi ulama-ulama yang umurnya tidak mencukupi karyanya itu banyak. Imam Qurtubi, Imam Nawawi, itu enggak masuk akal sama kita, karyanya yang begitu banyak dengan usianya itu. Termasuk ini Muhammad Abdul Hayy Al-Laqnawi ini termasuk keajaiban dengan usianya yang singkat 39-40 tahun, tapi jumlah kertas yang ditulis sama dia itu lebih banyak jumlah karyanya daripada umurnya lagi. Tentu saja ini ulama yang memiliki keberkahan waktu. Dia lakop pertamanya dia disebut dengan Al-Laqnawi. Laqnawi ini satu kota di Indonesia namanya Lucknow. Lucknow. Saya nyebutnya pun kurang pas juga, mungkin Lucknow atau apa gitu. Tulisan bahasa Inggrisnya seperti luck, beruntung, L-U-C-K-A, now, sekarang itu Lucknow gitu. Tapi cara mengejanya kan bahasa Indonesia kita tidak tahu. Dia lahir nama daerahnya Banda. Lucknow ini salah satu daerah industri yang, lupa matikan HP yang mana. Daerah industri yang hari ini populer. Di sini umat Islam ada sekitar 26%. Jadi dalam jumlah umat Islam 26% itu, tapi banyak menghasilkan ulama-ulama. Selebihnya nanti ada yang Hindu, ada yang Kristen. 71%-nya di daerah Lucknow ini adalah Hindu. Islam cuma 26% saja. Tapi meskipun 26%, kalau kita lihat nanti di Google ulama-ulama dari Lucknow, kita akan menemukan ternyata banyak nama-nama ulama besar di daerah Lucknow, yang ujung namanya nanti Al-Laqnawi. Al-Laqnawi nanti itu dinisbatkan ke daerah Lucknow ini. Jadi ini adalah orang India. Kemudian lakopnya juga Al-Ansari. Al-Ansari ini adalah nisbat ke kota orang Ansor. Karena atuk-atuknya ini, keturunannya sampai ke atas, itu sampai nasabnya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini populer karena Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu singgah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan kisahnya populer. Rasulullah diajak oleh Abu Ayyub Al-Ansari tinggal di rumah Rasulullah sebagai tamu sementara. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari 2 tingkat. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, "Ya Rasulullah, engkau di lantai 2, kami sama keluarga lantai bawah." Kata Rasulullah, "Enggak, biar saya yang di bawah, karena tamu-tamu nanti banyak. Biar saya di bawah." Maka karena Rasulullah bilang begitu, Abu Ayyub Al-Ansari ini oke, kami di atas. Tapi semalaman Abu Ayyub Al-Ansari tidak tidur. Gak enak hati, Rasulullah di bawah, dia di atas. Semalaman tidak tidur sama istrinya. Besok paginya dia sampaikan, "Ya Rasulullah, tidak tidur mata kami ya Rasulullah. Gak enak hati kami." Akhirnya melihat ini Rasulullah kasihan, akhirnya Rasulullah pindah ke lantai 2. Inilah. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah datuk nenek moyangnya. Inilah Muhammad Abdul Hayy ini. Maka dia namanya juga di ujungnya ada namanya Al-Ansari. Kemudian dia juga adalah Al-Hanafi. Dari segi mazhab fikih, layaknya orang India secara umumnya bermazhab Hanafi. Maka beliau juga bermazhab Hanafi. Tapi dalam literatur yang saya baca, kalau biasanya orang-orang mazhab Hanafi banyak yang akidahnya Maturidi, beliau ini kalau tak salah saya Al-Asy'ari.
Cuma nanti kita cek ulang lah, benar nggak dia dari segi mazhab Asy'ari, akidah Asy'ari atau Maturidi. Karena biasanya ulama-ulama India ini lebih cenderung mazhabnya Maturidi. Tapi ini kalau saya baca-baca, apakah kurang literatur saya yang bacanya, tapi saya menemukan beliau ini adalah Al-Asy'ari. Muhammad Abdul Hayy Al-Ansari atau tadi Al-Laknawi yang lebih populer, ini dari segi keilmuan diakui. Umur 5 tahun dia sudah mulai menghafal Quran. Dan dia mendapatkan kecerdasan, daya ingat yang luar biasa. Kalau kata dia apa? Ruziktu quwwatul hifzi fi zamanis sabah. Aku dapat anugerah dari Allah kekuatan hafal sejak kecil, kata dia. Hatta inni ahfazukal ayyan jami'u waqa'i. Semua yang disaksikan dia terhafal sama dia. Seperti melihat langsung dia bisa sebutkan. Ini kehebatan anugerah yang luar biasa, kekuatan ingatan yang Allah berikan kepada Muhammad Abdul Hayy ini. Dan dia di umur 10 tahun hafal Quran. Lalu kemudian dia belajar dengan orang tuanya. Kebetulan orang tuanya juga seorang alim besar India, Laknawi lain yang juga populer di zamannya. Oleh karena itu Abdul Hayy ini, Al-Laknawi ini, ilmunya lebih banyak dia timba daripada orang tuanya. Setidaknya ilmu dasar itu banyak dia pelajari daripada ayah kandungnya sendiri, yaitu ayah kandungnya sendiri ulama besar di zamannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak disiplin ilmu yang dikuasai oleh Muhammad Abdul Hayy ini. Cuman dia sendiri mengakui bahwa ilmu yang paling dia cintai itu adalah ilmu di bidang hadis. Oleh karena itu kalau kita baca karya-karyanya, termasuk Nuzhatul Fikri An Subhatiz Zikri, buku tentang menerangkan sunnah menggunakan tasbih. Tadi itu juga kita lihat semua isi-isinya adalah hadis. Buku ini pun ketika beliau ingin membantah ucapan apapun anggapan-anggapan orang-orang yang menganggap bahwa memperbanyak ibadah itu adalah bid'ah, itu dia bantah semuanya dengan periwayatan-periwayatan dari hadis Nabi, perbuatan-perbuatan sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai nanti ini menunjukkan bahwa beliau ini literaturnya banyak dan dia cenderung dalam periwayatan. Jadi pembuktian-pembuktian dia tentang bantahan-bantahan itu dia tak bantah dengan banyak argumentasi. Argumentasi dari dia tak banyak, tapi dia lebih banyak membuktikannya dengan hadis-hadis ataupun periwayatan-periwayatan. Nah, bagaimana nanti isinya? Tentu saja nanti ada beberapa poin. Kalau kita melihat di sini nanti bagaimana Muhammad bin Abdul Hayy Al-Laknawi ini membuat bantahan secara struktur. Mulai nanti dari perbuatan Nabi, mulai nanti setelah itu sahabat, bagaimana posisi sahabat dalam sunnah, setelah itu bagaimana tabi'in, para zuhad, ahli ibadah, baru nanti di ujung dia buat beberapa poin sebagai bantahan-bantahan. Nah, untuk lengkapnya tentu saja kita minta kepada pemateri utama kita pada siang ini, Dr. Zulhandri Rais, falyatafaddal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Moderator yang kita hormati, para alim ulama, asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita ini ada kitab yang sangat luar biasa sekali, Aghla minaz zahab, lebih mahal daripada emas. Judulnya, harganya mungkin mahal emas, tapi qimatnya mungkin jauh lebih mahal daripada emas. Iqamatul hujjah ala annal iktharu fi ta'abbud laysa bid'ah. Ini nampak dari segi judul, beliau ini termasuk orang yang berhujjah memakai pendapat-pendapat yang kuat. Kita dalam beramal, ada sebagian orang mengambil pendapat-pendapat yang dhaif.
doyan dia mengambil pendapat yang dhaif. Setiap ada masalah yang dia utamakan adalah pendapat yang lemah. Contoh ini sekarang sedang marak ni di Pekanbaru ni. Kalau tidak berfatwa MUI, kalau Basnas tidak cepat mengeluarkan himbauan dan segala macam, ini bisa menjadi hal yang berkembang nanti di masyarakat. Apa? Contoh, zakat ke masjid. Sedang ramai sekarang diperbincangkan. Yang membincangkannya itu orang-orang duduk di kedai kopi, bukan ustaz-ustaz. Jadi menurut mereka saling berdebat di antara mereka. Boleh, kata dia, kita berzakat ke masjid, kata dia. Ada ustaz berceramah boleh zakat. Maksud zakat ke masjid ini zakat untuk pembangunan masjid. Jadi banyak yang bertanya ke kita. Kita jawab dengan apa adanya. Kalau kita mencari pendapat ulama membolehkan, pasti kita akan mendapatkan. Tapi pendapat ini pendapat yang syadz, pendapat yang nadir, pendapat yang ulama sendiri, kebanyakan daripada ulama tidak mengamalkan. Maka oleh karena itu kami diajari di Al-Azhar oleh masyaikh tetap berhujjah dengan memakai pendapat yang kuat terlebih dahulu. Karena kalau pendapat yang lemah kita cari, pasti ada. Itu apa bedanya orang liberal dengan kita? Orang-orang liberal memakai pendapat yang lemah. Boleh jamak salat, pokoknya tak perlu sampai sekian kilo, 89 atau 90 kilo. Tak perlu sampai sebanyak itu. Pokoknya berjalan saja dia, keluar dari rumahnya dah boleh menjamak. Ini ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Kalau kita ambil pendapat itu, berarti kita meninggalkan pendapat yang asli. Maka oleh karena itu, kalau ingin berhujjah, pakailah hujjah yang kuat. Tentu memakai dalil yang kuat. Nah, samalah dengan tadi. Jangankan ke masjid, bahkan untuk anak yatim saja boleh kita berzakat. Nah, tapi pendapatnya lagi adalah pendapat yang lemah, pendapat yang syadz, pendapat yang nadir. Boleh buka kitab karangan Imam Ibn Mulaqqan, Umdatul Muhtad fi Syarhil Minhaj. Ada sekitar 15 atau 18 jilid itu. Itu Imam Mulaqqan mazhab. Imam Mulaqqan Syafi'i. Imam Mulaqqan mazhabnya Syafi'i. Tengok apa saja yang dibolehkan menerima zakat oleh Imam Ibn Mulaqqan. Maka oleh karena itu, fikih betul lapang. Fikih itu wasi'. Tapi kita perlu hujjah, dalil yang kita pakai untuk fikih mesti harus dalil yang kuat. Begitu. Nanti kita khawatirnya nanti menikah boleh tidak wali, boleh tidak, apa katanya, anak yang di luar daripada zina, maka boleh bagi wali, bagi ayah biologisnya untuk menikahkannya. Ini ada juga berkembang sekarang nih, ustaz mengeluarkan berceramah, berfatwa, boleh tak apa-apa, ada pendapat kok, kata dia. Betul, kalau kita nak cari, sudah saya katakan dari awal tadi, kalau kita mencari pendapat untuk menyelamatkan perkara yang kita lakukan, banyak, ada seluruhnya pendapat itu. Tapi tentu kita mengambil pendapat yang lebih kuat, pertama. Yang kedua, pendapat yang dipakai oleh jumhur mayoritas kalangan ulama. Ketiga, tentu kita membiasakan beramal dengan amalan yang diamalkan oleh adat lingkungan kita. Kalau kita bolehkan yang bapak biologis tadi menikahkan anak zina, bapak biologis tadi menikah, kita khawatir nanti orang menghalalkan zina. Tidak apa dah, ayah je jadi walinya, kata dia. Tak apa dah, besok lah etong sok, kata dia. Ini disebabkan karena tasahul. Maka at-tasahul fil ifta', bermudah-mudah dalam mengeluarkan fatwa, maka akibatnya bisa menyesatkan kepada umat. Maka oleh karena itu, banyak lagi contohnya, ada nikah tanpa wali. Ya, kalau kita carikan pendapatnya, ada pendapat ulama membolehkan seperti itu. Tapi apakah dengan pendapat yang itu kita pakai? Tentu tidak. Kita memiliki hujjah yang kuat sehingga kita puas dalam beramal, kita puas dalam mengambil tingkah laku daripada hukum ahkam. Ini di antara kitab yang beliau karang ini menunjukkan bahawa ini dalil-dalil yang kuat. Iqamatul hujjah ala anna iktsaru fi ta'abbud laisa bibid'ah. Jadi beliau membela amalan para sufi sebenarnya di dalam kitab ini, karena kebiasaan orang yang banyak dalam ibadah itu kebanyakannya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, ahli tasawuf yang memperbanyak amalan selalu ketika berada di saatnya.
dengan zikirnya, dengan tilawahnya, dengan qiraatul Qur'annya, orang-orang tasawuf yang, maka beliau memunculkan kitab ini untuk pembelaan beliau terhadap ulama-ulama at-tasawuf. Contoh yang beliau kedepankan di sini adalah dikatakan oleh beliau, jadi penyusunan kitab ini adalah ada beberapa anwa', ada beberapa, beliau tidak menyusun kepada bab, tapi beliau membuat asal saja, asal 1, asal 2 gitu. Tidak pakai bab, tidak pakai furu'. Ini kitab yang beliau susun hari yang di hadapan kita. Seperti contoh Al-Aslu Tsani pada menjelaskan fi dzikri jamaah minal ladzina jatahadu fil ibadah. Ada orang-orang yang memang bermujahadah dalam ibadah. Ini seperti yang beliau nukilkan. Ya, beliau contohkan faminhum, kata beliau, di antaranya adalah seperti Abdullah ibn Umar, kata Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya. Ini kitabnya hadis, tapi cara mensyarahkan hadisnya menurut ahli tasawuf. Jadi hadis menurut kalangan sufi dalam tasawuf ada kitab namanya Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya. Begitu ni. Assalamualaikum. Halo. Iya. Saya lagi ada cara. Jadi seperti yang katakan oleh Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya. Ini orang-orang yang berkecimpung dalam dunia tasawuf. Biar kita memiliki hujjah, bagus kita memiliki kitab ini, Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya. Kalau dah kitab, kalau cetakan Darul Kutub Ilmiah, kalau tak salah ada 15 jilid itu. Apa kata beliau? Haddatsana Sulaiman, haddatsana Abu Yazid, حدثنا أسد ابن موسى حدثنا وليد ابن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني سليمان ابن موسى عن نافع أن ابن عمر كان يحيي الليل الصلاة ثم يقول يا نافع أسحرنا فيقول لا فيعاود الصلاة ثم يقول يا نافع أسحرنا يقول نعم فيقول يستغفر الله إلى الصبح. Orang-orang dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, mereka malam itu menghabiskan dengan ibadah. Setelah selesai salat dia tanya, sudah masukkah waktu kita sahur? Belum. Dia tambah ibadah lagi, ibadah. Sudah masuk waktu sahur? Belum. Tambah lagi ibadah. Sudah masuk waktu sahur? Sudah. Dan beliau duduk dan beliau beristighfar dan beliau berdoa sampai waktu subuh masuk. Jadi begitulah kecintaan beliau dengan ibadah. Tidak menghabiskan waktu untuk perkara yang kadang perkara itu menurut beliau tidak manfaat, menurut kita manfaat. Apa contohnya? Makan sahur. Kita lama makan sahur kita, Pak. Lama luar biasa. Bangun dari jam 3.30. Itu makan sahur itu. Sampai nanti waktu subuh. Baru selesai. Di situ makan sahur, di situ mencora, di situ bercerita, di situ merokok. Habislah waktu 1,5 jam. Padahal seafdal-afdalnya waktu sahur itu dalam Bahjatun Nufus Mukhtasar Sahih Bukhari 50 ayat. Ukurannya 50 ayat saja. Ukuran 50 ayat itu mungkin kita kondisikan dengan waktu kita hari ini, mungkin 20 menit menjelang waktu subuh masuk. Itulah waktu sahur paling afdal. Jadi sebelum itu masih waktu munajat, waktu bermuamalah dengan Allah, bercengkrama dengan Allah. Tapi kebanyakan kita, waktu yang kita mesti ibadah itu sudah dipakai dengan waktu yang sia-sia. Kemudian beliau sebutkan lagi, banyak beliau contohkan di sini amalan daripada amalan para salafus saleh. Seperti contoh Tamim ibn Aus, kana Tamim yaqtatimul Qur'ana fi raka'ah wa rubbama raddada al-ayatan wahidah kulluha hatta sabah. Jadi sampai waktu subuh, supaya jangan terlalu cepat kali khatam waktu subuh, beliau ulang-ulanglah ayat-ayat yang sudah beliau baca kembali. Banyak ini disebutkan ini. Sampai disebutkan oleh Imam At-Tirmizi abwabud du'a, dalam abwabud du'a, dalam bab doa. An Maslamah bin Amrin qala
Salamah bin Amr qala kana Umair ibn al-Hani yusalli kulla yawm 1000 rakaah. Bahawa Umar ibn Hani salat setiap hari itu 1000 rakaat. Wa yusabbihu 100,000 tasbihah, dan bertasbih 100,000 kali tasbih. Adakah dicontohkan oleh Rasulullah? Tidak. Tapi ini sahabat yang membuat-buatnya, sahabat yang menambah-nambahnya. Apakah tambahan itu dikategorikan kepada tambahan bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena sahabat Nabi sudah melakukan. Maka oleh karena itu, amalan sahabat Nabi tidak layak disebut dengan bid'ah. Jadi apa? Sunnah. Karena Nabi sendiri mengatakan, kata Nabi apa? Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin, sunnah sahabatku al-mahdiyyin min ba'di wa adu bin nawajis. Kemudian, jadi kalau ini kan sahabat Nabi, Ustaz, kita boleh tak kita menambah pula? Ada orang hari itu kan sahabat Nabi, kata Wahabi kan seperti itu kan sahabat Nabi, Nabi masih hidup. Seperti Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah, itu kan Nabi masih hidup, maka dia menambahnya. Ya boleh. Kayak kita hari ini Nabi tak hidup, tak ada lagi Nabi, maka tak boleh kita menambah. Tambahan yang kita tambah hari ini pun belum ada apa-apanya dibandingkan tambahannya salafus saleh dulu. Salafus saleh dalam berzikir 100,000 kali tasbih. Kita jarang yang sampai 100,000. Yang paling kencang, paling banyak cuma 1,000. Taruhlah 10,000. Ini ratusan ribu dalam berzikir. Maka kalaupun menambah, tak ada kita hari ini di akhir zaman kita yang mampu menambah zikir sebanyak orang-orang yang mulia ini. Dan contoh lagi, beliau sebutkan daripada Ali bin Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, qala Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, Hafiz ibn Hajar Amirul Mukminin fil hadis mengatakan dalam Tahdzibut Tahdzib, kana yud'a as-sajjad likasrati salatihi. Ada orang-orang yang bahwa memperbanyak sujudnya karena memperbanyak salat. Tentu dengan banyaknya salat baru kita bisa memperbanyak sujud. Kalau tak memperbanyak salat, bagaimana mungkin kita bisa sujud? Sampai dia sujud dalam satu hari itu kulla yaum 1000 sajadah, 10,000 kali sujud. Kalau 1000 kali sujud, qala Maimun ibn Ziyad al-Adawi kana yusalli fi kulli yaumin 1000 rakaah, maka dia salat dalam setiap hari 1000 rakaat. 1000 rakaat maka 2000 kali sujud. Satu rakaat 2 kali sujud. Bayangkanlah itu. Kita sujud kita berapa dalam sehari? Awak sujud kita sujud pelopetanyo aja nyali semayang lain. Berarti orang semayang sujudlah itu. Ada beribu-ribu kali? Tak ada di antara kita. Jadi sebenarnya banyak lagi ini perlu kita bahas. Ini sudah pernah kita kaji sampai khatam dulu ni dengan K. Ahmad Busiri 2 tahun yang lalu. Kita sudah pernah mengkhatamkan ini dengan beliau dan sudah beliau beri juga kita ijazah kitab ini. Dan bagus sekali kitab ini. Ya namanya kita membaca meringkas saja, maka kita lompat-lompat saja. Kemudian yang kedua, ciri khas daripada kitab ini adalah beliau menjawab daripada soal, pertanyaan. Jadi ada pertanyaan beliau jawab, ada pertanyaan beliau jawab. Di antara pertanyaan itu fahaula alladzi tadahdu, jadi kata beliau wal jawabu anhu. Dan jawab, langsung beliau nukilkan jawabannya. Apa yang akan beliau jawab dengan apa beliau jawab, beliau langsung menukilkan jawaban-jawabannya. Seperti anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamna'aha min kathratis salah bal ajazal amal bihasabi taqah. Jadi kita dianjurkan Rasulullah untuk memperbanyak amalan dengan kesanggupan ukuran sanggupnya kita sebagai orang yang beramal. Wa amma an hadis, banyak lagi. Seperti contoh dalam khatimah. Ini salah satu mazaya keistimewaan kitab beliau ini di khatimah. Ini kitab ini yang sampai ke kita ini sudah menyalahi aturan kitab ini. Karena membukanya dari kiri. Mestinya kalau dari kanan. Mestinya kalau kitab itu bukanya ke kanan dia. Ke kanan. Kalau ini kita membukanya ke kiri dari tadi, maka agak susah kita.
Gitu dia. Jadi membukanya kita dari kanan ke kiri. Mesti kalau kitab tu dari kiri ke kanan, membuka tu ke kanan. Itu kitab Arab. Jadi klipnya, mengklipkannya itu bukan di sini dia klipkan, bukan di sini, tapi mengklipkannya itu di sebelah sini. Jadi membukanya ke arah kanan. Begitu dia. Khatimah kata beliau. Di sini ada khatimah. Qad waqa'a su'al. Dan terjadi pertanyaan. Kathiran amma tadawul. Jadi banyak pertanyaan seputar yang terjadi di kalangan manusia fi zamanina, pada zaman kita. Apa pertanyaan itu? Fi lailatin, pada malam yang ke-27 Ramadan. Apa pertanyaan pada malam yang ke-27 Ramadan itu? Annahum, bahwa kebiasaan mereka menghiasi mereka akan masjid mereka dengan firash. Kemudian dengan tikarnya, dengan menggantungkan kanadil lampu-lampu, dihidupkan lampu-lampu, kemudian membaca Quran dalam keadaan cepat, kemudian mengkhatamkan Quran pada tarawihnya. Ada kebiasaan. Bagaimana hukumnya itu? Itu yang pertanyaan yang dimunculkan kepada beliau. Beliau jawablah. Ini beliau menjawabnya pun dengan memakai nomor al-awwalu, kata beliau. Khatmul Qur'anu fi lailatin, mengkhatamkan Quran pada satu malam, itu perkara yang bagus, dan itu dilakukan oleh banyak dari kalangan salaf. Bahkan dari kalangan mereka ada mengkhatamkan Quran itu pada rakaat yang pertama atau satu rakaat. Dalam satu rakaat khatam Quran, berapa lama yang satu rakaatnya itu? Berapa lama yang salat itu? Satu rakaat. Makanya bisa bengkak kaki orang salat. Ada kawan bertanya, awak apa tak pernah bongkak kaki awak semayang Ustaz, katanya. Padahal lacuk orang salat tapi nak bongkak-bongkak, dia kata. Tentu ya wajarlah, takkan bengkak kaki kita. Ayat kul cik inna cik lazab inna ti inna taina inna anzalna inna ka inna jole ke cina tu. Inna anzalna inna taina inna anzalna inna taina bilo kaki kau bongkak. Cubalah khatamkan Quran tu dalam rakaat. Kemudian beliau jawab pula yang kedua. Suratul qiraah, membaca Quran dalam keadaan laju. Kata beliau, masya-Allah jawaban beliau. Kata beliau, fa innahum yusra'una fil qiraati ila haitsu la tukhrajul huruf min makharijiha fadlan an tadabburi wa tartili. Jadi pokoknya membaca tadi kencang selagi tidak keluar daripada huruf, daripada makharijal huruf. Kemudian tidak mengeluarkan pula daripada menjauhkan kita daripada mentadaburinya dan mentartilkan. Wa huwa amrun qabih. Kalau seandainya melarang daripada yang di atas tadi, maka itu perbuatan adalah amrun qabih, perkara yang tercela. Maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, imam yang membaca Al-Fatihah dalam keadaan kencang dengan satu kali nafas, wajib bagi hakim untuk mentahzirnya. Jadi tak boleh Al-Fatihah dibaca dalam satu nafas, laju satu nafas. Ini kalau dia sebagai imam. Berbeda kalau dia qari, itu biasa. Ini kalau dia imam tak boleh. Mulai dari awal, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai waladdallin. Tanpa bernafas, Imam Nawawi mengatakan wajib bagi si hakim untuk mendirikan tahdzir, melakukan hukuman kepada sang imam. Kenapa? Dikhawatirkan sang imam nanti agak menghina atau melecehkan daripada ayat-ayat Allah. Jadi lebih elok, lebih afdalnya bernafaslah walaupun dengan satu kali nafas. Ambillah berhenti, agak sekali saja jadilah. Begitu kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Begitu dia. Jadi boleh kita dalam keadaan bersemangat dalam ibadah, tapi jangan sampai kita lari pula dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tadi itu bisa lebih cepat lagi Ustaz, lebih banyak lagi yang bisa kita baca. Betul, tapi sudah ada rambu-rambu dalam Islam. Jadi kitab ini kita rekomendasikanlah kepada kita-kita yang mungkin bertanya-tanya. Kami membaca salawat dalam setiap
dalam setiap 2 rakaat salat tarawih. Ini ada sekarang yang mengatakan ini bid'ah, tak ada dalil. Kita beramal dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi salat tarawih tak ada Nabi lakukan di rumah, di masjid secara berjamaah. Bagaimana mungkin Ustaz Fulan yang doktor tadi itu tahu Nabi salat tarawihnya tidak memakai salawat? Nabi jarang, Nabi boleh dikatakan tidak ada Nabi melakukan salat sunat berjamaah, salat tarawih berjamaah di masjid. Baru dilakukan di zaman Sayyidina Umar. Oh, lebih elok lagi minum teh, ngopi, itu lebih parah lagi bid'ahnya. Kalau salawat masih ada dalil, kita dapat pahala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jelas dalilnya itu sallu alaihi wa sallim. Dalilnya kapan saja kita dianjurkan bersalawat. Kalau ke Arab kita menawar barang, menawar harga barang kita. Ada kam ya ustaz, ya syekh, ya fandem kata kita. Ini berapa? Khalas 50 rial, 50 rial. Kita tawar. Kita kan biasa menawar barang. Orang kita biasa menawar barang, sampai ke Mekah pun masih menawar barang. Khalas khalimah 40 kata dia. 40 rial, udah 40 rial aja lah. Apa jawaban orang Arab? Sallu ala Muhammad kata dia. Itu tanda marah dia tu. Pergi aja lah dari situ lagi. Sallu ala Muhammad kata dia. Selawat ke Nabi kata dia. Allahumma salli alaihi. Pergi aja lagi. Kalau nak kena tampar pun kau sudah lagi. Itu dianjurkan kita untuk memperbanyak salawat. Jadi kata Ustaz Fulan, lebih bagus kita santai saja, minum teh, minum kopi tanpa pakai salawat la ilaha illallah. Nampaknya orang ni benci betul untuk orang membaca salawat. Pada berapa indahnya itu. Setiap 2 rakaat salat, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Bertasbih pun mereka katakan bid'ah. Kan parah kali ni orang ini. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhul qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Kalau memang mereka mengatakan diri mereka yang terbanyak, boleh jalan-jalanlah mereka ke masjid yang ada di Pekanbaru. Tak usah Riau lagi, Pekanbaru saja. Tengok masjid-masjid di Pekanbaru, pasti pakai salawat. Jadi bagaimana, siapa sebenarnya yang kita dianjurkan oleh Nabi? Peganglah, ikutilah sawadul a'zam. Siapa daripada sawadul a'zam? Orang yang banyak mengamalkan Islam. Jadi kalangan mereka ni orang-orang yang sedikit saja. Mereka pula mengklaim diri mereka benar. Kau orang mabuk nama macam itu. Maka oleh kerana itu, salawat jelas ada dalilnya. Minum kopi, minum teh mana? Oh, ada pula dalil kalau nak dicarikan dalil. Iya, tapi apakah tepat waktunya di antara 2 rakaat salat tadi? Terlampau lengah kita dalam ibadah. Bagus kita dalam mujahadah ibadah, kita serahkan betul-betul niat kita, harapan kita kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi itulah yang bisa kita bahas pada kali ini. InsyaAllah kepada moderator kita persilahkan kembali. Demikian. Jazakallah khair. Intinya kitab ini menjawab atau membantah orang-orang yang terlalu mudah untuk membid'ahkan sesuatu, ya. Terutama beliau ini kan mazhabnya Hanafi Asy'ari. Tentu saja beliau sepakat tentang pembagian-pembagian bid'ah yang kita kenal itu. Dan kemudian kalau kita lihat memang wajar beliau ini berkomentar demikian, karena memang orang-orang yang gatal membid'ahkan ini ada gitu. Tiba-tiba viral video tak boleh kita ini menghimpun donasi untuk berbuka puasa. Ini kan melawak sebenarnya. Tiba-tiba keluar nanti meme mudik hari lebaran itu bid'ah kata, karena Nabi tak pernah mencontohkannya. Tapi orang yang pertama buat macet dia lah, ya. Jadi sebenarnya ini kan orang yang kegatalan lah kalau kita bilang. Jadi kemudian di sisi lain, ya, mujahadah dalam ibadah yang dijelaskan oleh Abdul Hayy Al-Laknawi ini menunjukkan bahwa ada ibadah-ibadah yang secara teknis itu memang diatur oleh agama yang tak bisa lagi diotak-atik. Ya, misalkan kita solat, masa teknisnya kita otak-atik lagi waktunya segala macam. Lalu ada ibadah yang fleksibel dalam teknis pelaksanaannya, jumlahnya, waktunya. Termasuk yang dijelaskan oleh Ustaz Zul tadi, masalah selawat antara
2 solat tarawih. Itu kan teknis. Yang bagi kita mau baca Quran, mau selawatan, di zaman sahabat ada yang tawaf dan segala macam. Itu teknis kita. Mau kita isi dengan apa saja bisa gitu. Jadi ibadah-ibadah yang fleksibel ini, itu gimana teknisnya, itu terserah kita. Mau jumlahnya berapa? Ada ulama yang ahli ibadah itu zikirnya 40.000 satu hari, ada yang 80.000, ada yang 120.000. Bahkan mereka menetapkan sendiri target zikir-zikir mereka. Bukan hanya sahabat ya, bukan hanya ini, juga ahli-ahli ibadah demikian. Jadi seakan-akan beliau pengen membantah orang-orang yang mungkin terlalu, kalau orang Medan bilang terlalu cetek cara berpikirnya, terlalu dangkal cara berpikirnya dalam beribadah ini, sehingga sempit sekali dalam beribadah pun. Maka Rasulullah lihat anaknya Zainab di rumahnya ada seperti jemuran. Rasulullah bertanya, ini untuk apa? Zainab kalau capek sholat dia bergantung ke tali itu. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak marah. Rasulullah cuma bilang, innallaha la yamillu hatta tamillu. Allah tak pernah bosan mencatat pahala kalian ibadah. Buatlah sebanyak-banyaknya. Cuman kata Rasulullah, nanti khawatirnya malah kalian yang bosan. Kan tak ada larangan di situ. Buatlah, tapi dengan catatan istiqomah jauh lebih baik. Banyak tapi membuat kalian bosan, tidak usah kerjakan. Tapi banyak ulama-ulama yang tak pernah bosan dalam ibadah. Tamim Ad-Dari malah dia 1 rakaat tahajudnya mampu mengkhatamkan Al-Quran. Nah, Umar bin Khattab tak pernah tidur malam, tak pernah tidur siang hari, sepanjang malam dia sholat tahajud, tak ada bosan. Berarti Rasulullah tak melarang karena memang itu haram. Rasulullah cuma mencegah supaya jangan terjadi kebosanan. Jadi intinya, apa yang kurang dari kitab ini, setiap hujahnya itu dibekali dengan periwayatan yang sahih. Karena beliau adalah ahli hadis. Maka kita lihat guru-guru kita mewajibkan dirinya berzikir sekian kali dalam satu hari. Tidak ada masalah. Kecuali dia misalkan ibadah-ibadah yang teknisnya sudah baku dalam agama itu dipreteli, itu baru tak boleh. Nah, jadi buku ini seperti yang dibilang Ustaz Zul tadi, memang buku ini kecil, tapi dapat kita inti buku ini, insya Allah banyak hal-hal yang meragukan, yang syubhat-syubhat orang-orang sebelah itu tertepis dengan buku ini. Baik, sebelum kita kembali ke Ustaz Zul, ada diskusi dulu, saya persilakan. Kalau tidak ada nanti ditutup oleh Ustaz Zul. Jika ada, jangan dipaksakan, kalau ada saja. Ini puasa ini tak boleh paksa-paksa. Ini silakan ada. Kalau ada saja. Ini alam gaib lebih banyak nonton daripada alam zahir ini. Kalau di alam gaib ini bisa sampai ribuan nanti yang nonton ini. Lebih banyak makhluk gaib sekarang ya. Orang belajar pun kepada yang gaib sekarang banyak. Wali, oh, tak ada. Semenjak wali apa ni lah, wali nabati, wali gaus ni. Nah, kalau tak ada silakan Ustaz Zul closing. Sekalian doa. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Intinya setiap amalan yang kita amalkan itu ada dalilnya. Setiap amalan yang kita lakukan itu ada dalil. Orang tua-tua kita dahulu lebih dahulu mengajinya daripada kita. Lebih dahulu mereka menimba ilmu daripada kita. Bukan mereka tak ke Timur Tengah, bahkan mereka belasan tahun berada di Mekah. Belasan tahun mereka ke Madinah, dengan bahkan menjadi mufti dan imam besar di Mekah. Pulang mereka orang beliau-beliau yang mulia inilah yang membawa pemahaman-pemahaman, dan pemahaman itu yang sudah kita amalkan di negeri kita hari ini. Tiba pulang teman-teman yang LCMA, yang doktor dari Timur Tengah, membatalkan amalan orang yang sudah lebih dahulu mengaji dari Timur Tengah dibandingkan dia. Ini suatu perkara yang tidak elok dan takkan mungkin. Pertanyaan mungkin saja, pasti. Dan pasti secara pasti kita-kita yang baru-baru belajar inilah yang banyak kesalahannya. Dulu orang-orang dulu belajar tidak banyak begitu godaannya. Tidak banyak. Maka mereka menggali dengan sumber yang berdekatan masanya dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zamannya, generasinya berdekatan dengan generasi orang-orang terhebat. Kita hari ini sudah berada di generasi orang-orang fitnah. Fitnahnya berdusta dianggap itu suatu kejujuran, jujur dianggap itu suatu kedustaan. Maka oleh karena itu istiqamahlah kita beramal dengan amalan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan bergoyang sedikit pun dan jangan ragu sedikit pun. Tegakkan amalan kita, insya-Allah Allah pun akan selalu membersamai kita.
Itulah kajian kita. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. InsyaAllah besok kita akan kembali membahas buku yang juga luar biasa, Intahbih Dinuka fi Khatrin. Ini buku ini lebih khatar lagi. Agama kita dalam ancaman. Ancaman di sini maksudnya adalah ancaman-ancaman orang-orang yang suka mensyirikan, orang-orang yang suka membid'ahkan. Maka dalam bahaya kita. Maka kitab itu yang akan nanti membedah bagaimana caranya supaya kita tetap tidak dalam bahaya. Kemudian hari terakhir nanti juga kita pematerinya adalah orang yang tamat Madinah tapi tidak Wahabi. Itu nanti dia juga akan tamat Riyadh ya Saudi Arabia, tapi orang kan selama ini menyangka asalkan tamatan Saudi itu Wahabi. Ada, nanti kita tampilkan orangnya. Seharusnya hari ini begitu juga, tapi beliau tak datang begitu. Besok jangan sampai tak datang. Yang nonton di live juga jangan sampai tak nonton besok. Perbanyak di alam gaib, karena sekarang kita lebih banyak main dalam gaib daripada alam nyata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.